Nasib PNS saat skema dana pensiun diubah, apakah lebih sejahtera? Dilansir dari ayobandung.com, saat ini pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait perubahan skema dana pensiunan bagi para ASN PNS. Pembahasan soal dana pensiunan yang terus membengkak, tiap tahun besarannya di APBN selalu naik. Pemerintah pun menunjukkan sikap keberatan dengan skema anggaran pensiunan selama ini, terutama beban PNS daerah yang ikut ditanggung. Berdasarkan hal itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyampaikan rencana pemisahan pembayaran dana pensiun PNS pusat dengan PNS daerah. Itu berarti, jika benar diwujudkan, ke depan pemerintah pusat tidak lagi menanggung uang pensiun untuk para PNS yang berada di daerah-daerah. Selama ini, anggaran uang pensiun PNS daerah harus ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN. Padahal, para PNS di pemerintah daerah pengangkatannya dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Untuk itu, Kementerian Keuangan sedang meminta bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan kajian tentang skema memisahkan beban biaya pensiun antara pusat dan daerah. Maka diharapkan, rekomendasi BPK dapat dijadikan bahan bagi pemerintah pusat dalam melakukan identifikasi skema kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembagian pembayaran uang pensiun. Sekedar diketahui, beban anggaran untuk pensiunan PNS selama 5 tahun terakhir terus meningkat. Berdasarkan data yang ada, di tahun 2022 ini pemerintah pusat menggelontorkan dana hingga 119 triliun rupiah untuk dana pensiunan. Itu artinya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 7 triliun rupiah dari tahun 2021 yang teranggarkan sebesar 112,29 triliun rupiah. Sementara pada tahun 2020 lalu, dana pensiun sebesar 104,97 triliun rupiah, tahun 2019 sebesar 99,75 rupiah triliun dan 2018 90,82 triliun rupiah. Pemerintah menyebut, penyebab utama naiknya anggaran pensiun tersebut ialah karena terus bertambahnya jumlah PNS yang pensiun setiap tahunnya. Hal lainnya, karena angka harapan hidup masyarakat Indonesia dan tingkat kesehatannya semakin baik. Namun, sebelum pemisahan anggaran pensiun PNS pusat dan daerah disahkan, saat ini pemerintah terus berupaya mengubah skema dari sistem Pay As You Go menjadi fully funded. Untuk itu, pemerintah terus mempelajari skema dan pola, untuk menemukan konsep yang terbaik terkait kebijakan dana pensiun. Bahkan, bila skema fully funded diterapkan, dikabarkan para pensiun bahkan bisa menerima tunjangan pensiun lebih besar dibanding menggunakan skema saat ini. Adapun wacana soal dana pensiun ini ramai sejak rapat dengar pendapat antara DPR dan Kementerian Keuangan. Dilansir dari laman Naik Pangkat, staf ahli Menteri Keuangan menyampaikan bahwa setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana pensiun yang dimasukkan dalam pos anggaran belanja pegawai. Di mana tahun ini, anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat sebesar 136,4 triliun rupiah. Berdasarkan aturan yang ada saat ini, kebijakan dana pensiun PNS mengacu pada Undang-Undang UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda (Duda Pegawai). Regulasi tersebut mengatur program jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) menggunakan skema Pay As You Go yang dibayarkan oleh pemerintah dengan APBN. Berdasarkan pada UU tersebut, setiap bulan PNS dikenai potongan 8% dengan rincian 4,75% untuk program jaminan pensiun dan 3,25% untuk program jaminan hari tua. Untuk iuran sebesar 4,75%, jumlah itu merupakan akumulasi iuran pensiun AIP dan bukan dana pensiun. Di samping itu, untuk iuran 3,25% telah dikelola PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat seorang PNS pensiun. Berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, selama lembaga baru itu belum terbentuk, maka iuran PNS untuk masa tuanya saat ini masih dikelola oleh PT Taspen. Di mana potongan iuran dari PNS tersebut tetap diakumulasikan dan dikelola terpisah, hingga saatnya pemerintah membentuk lembaga tersebut.